Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Dari saya Pendeta John Lampok Sinaga menyapa saudara-saudara jemaat GKPS Saresot Kendal Lampung dimanapun Anda berada. Saudara, pada hari ini, Minggu 26 April ini, kita akan membahas tentang firman Tuhan, yaitu tentang kesetiaan Allah. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan bersama, belajar bersama tentang firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kita, pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, sumber segala berkat, yang senantiasa memberikan kesehatan, berkat kepada kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami bersekutu bersama-sama di keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya bersabdalah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara-saudara dimanapun Anda berada untuk membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Rom pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya kepada saudara-saudara semua. Demikian firman Tuhan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adakah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tekun melaksanakannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini saya mengajak saudara-saudara dimanapun Anda berada, di rumah Anda masing-masing, untuk mendengarkan, untuk belajar tentang firman Tuhan, yaitu tentang kesetiaan Allah. Dalam Minggu Misericordias Domini ini, kita akan diberi pemahaman tentang kesetiaan Tuhan. Sebelum kita berbicara tentang kesetiaan Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk melihat, untuk mengetahui, untuk menggali apa sebenarnya latar belakang dari teks kita pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pasal 1 dan pasal 2, ternyata Paulus mengatakan kepada orang Yahudi bahwa mereka adalah yang dipilih Tuhan,
untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dan itu adalah janji Tuhan kepada orang Yahudi tersebut. Nah, kemudian ketika janji itu diberikan kepada orang Yahudi, maka mereka beranggapan bahwa merekalah yang paling benar dibandingkan dengan orang non-Yahudi. Nah, kemudian pola pikir mereka juga mengatakan bahwa ketika mereka sudah menerima hukum Taurat dan juga sudah menjalankan sunat, maka merekalah yang berhak, yang patut untuk mendapatkan keselamatan, dan orang non-Yahudi tidak berhak untuk mendapatkan. Karena apa? Kepada mereka tidak diberikan hukum Taurat dan kepada mereka tidak menjalankan sunat. Nah, kemudian tentunya melihat hal tersebut, Paulus memiliki pola pikir. Ternyata pola pikir orang Yahudi sudah salah. Mereka sudah menyalahgunakan atau mereka sudah salah memahami apa yang dikatakan bahwa menjalankan hukum Taurat dan menjalankan menjalankan sunat. Nah, kemudian ketika Paulus melihat kesalahpahaman orang-orang Yahudi, maka kembali Paulus ingin menjelaskan kepada orang Yahudi. Maka dikatakan dalam pasal yang ketiga ini, demikian firman Tuhan, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Nah, arti dari ayat yang pertama ini diberitahukan kepada orang Yahudi bahwa mereka memiliki kekhususan, di mana kepada mereka lah dipercayakan firman Tuhan. Dan apakah gunanya sunat tersebut? Nah, ketika kepada mereka dikatakan dipercayakan firman Tuhan, tentunya ketika sudah diberi kepercayaan, maka harus menjaga kepercayaan itu, supaya orang yang memberikan kepercayaan kepada kita tidak merasa kecewa. Demikian dengan Tuhan. Tuhan memberikan kepercayaan kepada orang Yahudi, yaitu firman Allah, dengan tujuan agar mereka menjalankan apa yang dipercayakan kepada mereka. Ternyata dalam kehidupan mereka sudah gagal. Mereka telah gagal untuk memegang kepercayaan Allah kepada mereka. Nah, ketika dikatakan sudah menerima hukum Taurat, tentunya kita tidak boleh mengatakan bahwa saya lah yang paling berhak untuk diselamatkan dan kamu tidak. Nah, itu bukan ciri orang yang sudah menerima hukum Taurat. Nah, kemudian untuk tentang sunat yang mereka lakukan di sini adalah sunat secara atau simbol lahiriah. Nah, tetapi yang dimaksud sunat oleh Paulus di sini adalah menjauhkan hal-hal yang kotor dari hati dan pikiran kita. Itulah yang dimaksud sunat atau sunat rohani. Nah, kemudian ketika orang Yahudi tadi diberitahukan oleh Paulus bahwa mereka adalah orang yang tidak taat, apakah ketidaktaatan mereka itu membuat Allah membatalkan kesetiaannya seperti yang tertulis dalam ayat yang ketiga? Demikian. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada orang yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Nah, artinya di sini bahwasanya ketidaksetiaan orang Yahudi yang dipercayakan untuk firman Allah itu tidak akan membatalkan Allah untuk menunjukkan kesetiaannya. Allah itu tetap setia, meskipun orang Yahudi tidak setia, tapi Allah tetap setia. Nah, dari hal tersebut
dikatakan dalam ayat yang keempat, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Inilah yang menjadi inti dari khotbah kita pada hari ini, di mana Allah adalah benar, Allah tidak akan pernah ingkar janji, sementara manusia ingkar janji. Apakah ketika manusia ingkar janji, maka Allah juga ingkar janji? Tentunya tidak. Kemudian muncul pemikiran yang baru di tengah-tengah orang Yahudi, dikatakan dalam ayat yang kelima. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adakah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Dalam ayat yang kelima ini, pemahaman orang Yahudi mengatakan bahwa jika ketidakbenaran kita akan menunjukkan bahwa Allah itu benar, nah, apakah Allah akan menunjukkan murkanya? Nah, tapi dikatakan tadi Allah itu setia. Nah, ketika orang-orang tidak setia, ketika orang menunjukkan ketidakbenaran, apakah Allah menunjukkan murkanya? Nah, hal ini mau memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah memang setia. Allah itu memang benar, dan setiap orang ketika memahami Allah itu benar, Allah itu adil, Allah itu setia, maka kesetiaan itulah yang diambil oleh manusia dan dilakukan dalam kehidupan. Artinya kita harus fokus kepada kesetiaan Allah, bukan fokus kepada murka Allah. Nah, ketika kita fokus kepada murka Allah, maka kita akan ketakutan. Tetapi ketika kita fokus kepada kesetiaan Allah, maka dalam kehidupan kita akan selalu mencoba untuk melakukan kebaikan. Nah, kemudian dalam ayat yang ke-6 dikatakan tadi bahwa Allah tidak akan menunjukkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdosa? Dalam ayat yang ke-7 ini dimaksudkan bahwa jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah, masihkah dihakimi sebagai orang yang berdosa? Artinya di sini bukan terletak kepada keberdosaan, tapi letaknya adalah bagaimana kita memakai kebenaran, bagaimana kita memakai kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Maka hal yang berikut yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam khotbah ini, bahwasanya jangan menghalalkan segala cara atau jangan menghalalkan tindakan atau perilaku yang tidak baik, sekalipun Allah itu tidak pernah ingkar janji. Allah menginginkan bahwa kita harus sadar diri, kita harus bertobat, kita harus meninggalkan ketidaktaatan kita dan tetap mencoba waktu demi waktu, hari demi hari untuk melakukan firman Tuhan. Inilah yang diinginkan Allah kepada orang yang telah menerima firman-Nya. Orang Yahudi memiliki pemahaman yang salah, yakni yang seperti yang dikatakan dalam ayat 7 tadi. Mereka mengatakan dengan dusta semakin melimpah kemuliaan, semakin melimpah bagi Allah. Hal ini berarti menginginkan mereka untuk berbuat dusta, karena di balik dusta tadi yang mereka lakukan ada kemuliaan yang bertambah-tambah bagi Allah. Inilah pemahaman yang salah yang terdapat dalam orang Yahudi tersebut. Nah, kemudian hal inilah yang juga diperjelas oleh
Paulus dalam ayat yang terakhir ini dikatakan orang yang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Memang kesetiaan Allah itu tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, tidak dapat dibatalkan oleh apapun. Tetapi bukan berarti Allah itu tidak dapat menghukum kita, tidak dapat menghakimi kita. Tetapi melalui teks khotbah kita pada hari ini mengajarkan kita untuk selalu memakai waktu yang diberikan kepada kita untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Karena apa? Sekecil apapun dosa kita, ketika Tuhan sudah murka, maka bagian kita adalah mendapatkan murka dari Allah. Tapi sebesar apapun kesalahan kita yang kita lakukan, ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah, untuk bertobat, maka pengampunan menjadi milik kita. Maka pakailah kasih setia Tuhan untuk berjalan di jalan yang benar, dan bertobatlah semampu Anda, bertobatlah semampu kita. Karena apa? Di balik usaha kita, Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada kita. Ingat, jangan pernah menganggap bahwa ketika kita sudah rajin beribadah, rajin berdoa, maka kita berkata, sayalah yang pantas mendapatkan keselamatan, dan dia tidak pantas. Karena itu adalah kesombongan rohani. Mata hati kita sudah tertutup oleh kesombongan tersebut. Tetapi marilah kita mencoba hari demi hari, waktu demi waktu, untuk berubah ke arah yang lebih baik. Karena apa? Tuhan sudah mempercayakan firman-Nya kepada kita. Maka melalui firman Tuhan boleh menjadi sukacita bagi kita, dan kesetiaan Allah tetap dinyatakan kepada semua orang, bukan berdasarkan perilaku, bukan berdasarkan tindakan. Karena Allah itu Allah benar, dan semua manusia adalah orang pembohong. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui Minggu Misericordias Domini ini yang dinyatakan bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan, maka mari kita memakai kasih setia Tuhan untuk dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena kasih setia Tuhan sudah nyata kita terima. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi pedoman, boleh menjadi kekuatan untuk kita, sehingga kita boleh kuat, sehingga kita boleh rajin melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang boleh kami rasakan. Tuhan, Engkau mengajari kami pada saat ini bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah dibatalkan, walaupun kami sering tidak setia kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mempergunakan waktu, untuk mempergunakan kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu firman-Mu. Kiranya melalui kepercayaan Tuhan kepada kami boleh memperoleh sukacita, dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami, dunia ini Tuhan, di mana pada saat ini mengalami banyak perkara Tuhan, yaitu tentang virus corona. Semakin hari banyak korban yang terjangkit oleh virus corona. Oleh sebab itu Tuhan, kami mendoakan para medis, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan